Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwat wa akhwat, hadirin wal hadirat, mustami'ina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita untuk bisa mengerjakan salah satu ketaatan kepadanya, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan sembari kita menunggu waktu datangnya salat isya, kita duduk bermajlis, bertafaqquh fid din, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masuk ke dalam keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Semoga kita masuk dalam keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya ayat-ayat Allah tersebut, membaca tafsirnya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, membaca maknanya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan rahmatnya, dan malaikat juga menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di kalangan penduduk langit biidznillah taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, masuk kita dalam pertemuan pertama dari pembahasan tafsir suratil Baqarah, yaitu tafsir daripada surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan muqaddimah daripada tafsir suratul Baqarah. Beliau menyebutkan bahwasannya nazalat suratul Baqarah ba'dal hijrah. Jadi surat Al-Baqarah ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Berarti posisi beliau berada di Madinah. Ya, ketika turun surat Al-Baqarah ini, beliau sedang berada di Madinah. Sudah kita sampaikan di awal, urutan Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu bukan menandakan ya waktu yang berurutan sesuai dengan turunnya surat, tidak. Ya, bahwasanya surat yang pertama kali turun justru surat apa? Iqra, yang mana itu ada di juz 30, di juz akhir. Oleh maka itu urutan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan akhir itu bukan menunjukkan waktu turunnya Al-Quran, bukan. Ya. Oleh maka itu kita katakan yang namanya Al-Quran itu diturunkan pertama kali di Mekah, keduanya di Madinah. Nah, surat Al-Baqarah ini diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Walidzalika fahiya madaniyatun. Oleh maka itu surat Al-Baqarah ini termasuk surat madaniyah. Yang mana sudah kita sebutkan apa itu madaniyah, ya. Fa inna kullama nazala ba'dal hijrati fahuwa madani. Karena semua yang turun, baik surat ataupun ayat yang turun setelah beliau hijrah dinamakan madani. Wa ma nazala qablaha fahuwa maki. Adapun yang diturunkan sebelum beliau hijrah namanya makiyah. Hadza huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih, li'annal ibrata bizaman la bil makan. Karena yang menjadi patokan itu waktu turunnya, bukan tempat turunnya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan kategori madaniyah dan makiyah itu berdasarkan tempat turunnya. Kalau ayat atau surat turun di Makkah maka namanya makiyah. Kalau surat atau ayat turunnya di Madinah maka dinamakan madaniyah. Nah, ini pendapat yang kurang benar. Ya, pendapat yang rajih adalah berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat turunnya.
Wal ghalib wa ghalibu suwar al-madaniyah yakunu fiha tafsil aktsar min suwar al-makkiyah. Dan kebanyakan surat-surat madaniyah di situ perinciannya lebih detail dibandingkan surat-surat makkiyah. Jadi ayatnya itu berisi penjelasan yang detail lebih daripada surat-surat makkiyah. Itu beda yang pertama. Ini kita hanya sekedar mengulang yang kemarin sudah dijelaskan. Wa yakunu tafsilu fiha fi furu'il Islam duna usulihi. Dan kebanyakan di surat-surat madaniyah itu berbicara tentang furu' al-Islam, cabang-cabang keislaman, entah itu fikih, akhlak, muamalah. Kebanyakannya bukan berisi tentang akidah, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Kalau tentang surga, tentang hari kiamat, tentang neraka itu biasanya makkiyah. Makanya juz 30 itu kebanyakan berbicara tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka. Nah ini biasanya makkiyah ciri-cirinya seperti ini. Kenapa? Karena makkiyah itu turun ketika Rasulullah belum hijrah dan masih berada di Mekah. Dan mayoritas Mekah itu orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari akhir, mengingkari surga, mengingkari neraka. Maka limunasabati, untuk kecocokan antara yang diturunkan kepada siapa yang diturunkan, maka makkiyah itu isinya rata-rata berkisar masalah akidah, kesyirikan, berhala-berhala, ya, tentang ancaman orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isinya seperti itu. Kalau Madaniyah itu turunnya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan orang-orang Madinah itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah beriman kepada Allah, maka ayat-ayatnya jarang berbicara tentang masalah larangan berbuat kesyirikan dan semacamnya. Kebanyakan berbicara tentang furu', tentang cabang keislaman, fikih, muamalah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia dan semacamnya. Baik, itu beda kedua. Kemudian wa takunu ghaliban atwal ayatin min surah al-makkiyah. Kebanyakan ayat-ayat yang ada di surat Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Dan surat terpanjang surat Al-Baqarah, ya, di halaman sebelum terakhir, ya, 108 berapa Mas Ustaz? Surat Din itu surat ayat ke berapa? 108 berapa begitu ya? Itu surat terpanjang itu, ayat terpanjang, ayat terpanjang. Dari mulai awal halaman sampai akhir halaman. Itu kan Madaniyah. Nggak ada surat Makkiyah seperti itu. Surat Makkiyah itu biasanya fassal, pendek-pendek. Maka bisa kita lihat juz 28, juz 29, juz 30 itu rata-rata ayatnya pendek-pendek. Nah ini ciri-ciri surat Makkiyah seperti itu. Ini sebagai sakofiyah saja, sebagai pengetahuan saja, pengulangan daripada apa yang kita pernah sampaikan. Baik, itu muqaddimah daripada surat Al-Baqarah, bahwasanya surat Al-Baqarah ini adalah surat, ya, Madaniyah. Kemudian kita sebelum membahas tafsirnya, mungkin perlu juga kita bahas tentang keutamaannya. Ya insya Allah semua Al-Quran itu semua apa? Memiliki keutamaan. Semua ayat-ayat Al-Quran itu, surat-surat Al-Quran, semuanya mubarakah, diberkahi. Dan semuanya adalah syifa, warahmah, wahuda, petunjuk, rahmat, dan penyembuh bagi penyakit hati dan juga penyakit jasmani. Semuanya. Tetapi, sebagaimana Allah, ketika menciptakan sesuatu, Allah melebihkan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Ketika Allah ciptakan manusia, maka ada makhluk yang paling mulia, ya, kemudian mulia, kemudian tidak mulia, kemudian yang makhluk yang hina dina. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu bertingkat-tingkat. Maka begitu juga dengan kalamullah, perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran laisa bimakhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Oleh maka itu Al-Quran di dalamnya juga ada yang paling afdal dan ada yang mubarak biasa, yang diberkahi biasa. Artinya ada ayat-ayat dan surat-surat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan. Walaupun semua juga memiliki keutamaan, tapi ada keutamaan plus daripada beberapa ayat atau beberapa surat. Di antaranya surat Al-Baqarah ini. Jadi surat Al-Baqarah ini memiliki banyak keutamaan. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan surat Al-Baqarah, yaitu dapat membuat setan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir. Maqabir jamak dari makbarah, yaitu kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan.
Ya, ini banyak maknanya ya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan, itu bisa bermakna jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan beneran. Artinya menguburkan seseorang di bawah rumah kita misalnya. Atau bisa diartikan jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian kuburan, yaitu seperti kuburan yang sepi dari zikir Allah Subhanahu wa taala, sepi dari ibadah. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan hendaknya kita menjadikan sebagian amal ibadah kita di rumah. Contoh sholat sunnah, ya, tilawatul Quran, berzikir, sholawat itu di rumah. Agar rumah kita itu nggak seperti kuburan yang sepi dari ya nama-nama Allah, sepi dari zikir Allah Subhanahu wa taala, sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna syaitana yanfiru minal buyuti allati tukra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, dalam sebuah fatwa, ya, beberapa ulama ditanya apa hukumnya setiap malam kita baca surat Al-Baqarah. Ya, sebagian ulama mengatakan membolehkannya, sebagaimana Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsman Khumais, beliau mengatakan boleh. Kalau maksudnya adalah untuk mengamalkan hadis ini, boleh. Tapi kalau menjadikan rutinan setiap malam tertentu baca surat Al-Baqarah, nah ini yang nggak boleh. Artinya saya setiap malam Jumat baca surat Al-Baqarah, nggak boleh. Tapi kalau setiap malam kita membaca surat Al-Baqarah dengan tujuan mengamalkan hadis ini, boleh. Artinya mengusir setan dari rumah kita, ini boleh. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan yang luar biasa daripada surat Al-Baqarah. Makanya kalau kita mau menghuni rumah baru ya kita mau ngontrak rumah baru misalnya, atau kita bangun rumah mau kita tempati, ya, jangan lupa kita membaca surat Al-Baqarah di dalamnya. Ya, jangan lupa kita membaca surat Al-Baqarah di dalamnya agar setan-setan yang berada di rumah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan rumah yang akan kita diami. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan yang kedua. Keutamaan kedua ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu wa arda. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an. Akan didatangkan kepada seseorang Al-Qur'an di hari kiamat. Jadi nanti kita akan didatangkan Al-Qur'an kepada kita. Tergantung Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Tergantung Al-Qur'an nanti akan menjadi penolong kita atau akan menjadi penghujat kita. Kata Rasulullah SAW, Al-Qur'anu hujjatan laka au hujjatun alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi penolongmu atau akan menjadi sesuatu yang menyelakakanmu. Nanti hari kiamat kita akan didatangkan kepada kita Al-Qur'an. Kemudian wa ahlihi alladina kanu ya'maluna bihi fid dunya takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Dan orang yang menjadi ahli Quran, siapa sih ahli Quran? Kita sering mendengar kata-kata ahli Quran, ahlil Quran. Di sini dijelaskan ahli Quran adalah kanu ya'maluna bihi, adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafalkan, tapi Al-Quran itu dibaca, kalau bisa dihafalkan dan diamalkan. Mereka yang mengamalkan Al-Quran dinamakan dengan hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, memikul Al-Quran. Mereka akan didatangkan Al-Quran itu kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat. Kemudian yang pertama kali surat akan diajukan kepada mereka, akan ditunjukkan kepada mereka suratul Baqarah wa Ali Imran. Jadi pertama kali surat yang akan ditunjukkan kepada mereka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tuhajani an sahibihima. Kedua surat ini nanti akan menjadi penolong bagi orang yang sahibnya ini. Sahib itu berarti bisa dikatakan orang yang mengamalkannya. Jadi orang yang selama di dunia dia mengamalkan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran, maka kedua surat ini akan menjadi penolong baginya di hari kiamat. Nah, ini makanya penting kita kalau baca Al-Quran juga baca terjemahannya. Ya.
Syukur-syukur kalau kita tahu terjemahannya, kita beralih kepada tafsirnya. Kemudian kita amalkan. Karena surat-surat yang ada di dalam Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Taib. Ini seringkali memang harus menjadi catatan bagi beberapa orang. Ya, seringkali kita pahami yang namanya syafaat itu cuma syafaat Rasulullah. Makanya seringkali di dalam pidato-pidato, di dalam kata sambutan, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mengatakan yang kita harapkan syafaatnya. Seolah-olah syafaat itu cuma dari Rasulullah SAW. Padahal syafaat itu banyak. Ya, orang yang mukmin beriman dengan keimanan yang benar itu juga bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Termasuk Al-Quran, banyak yang bisa memberikan syafaat, bukan hanya Rasulullah. Tapi seringkali masyarakat itu hanya ya terframing bahwasanya yang namanya syafaat itu cuma dari Rasulullah. Padahal syafaat itu dari Allah, milik Allah. Ya, syafaat itu milik Allah dan Allah mengizinkan kepada siapapun atau apapun untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Baik, di antaranya adalah Al-Quran. Kemudian keutamaan yang lain, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, Iqra'u Zahrawaini, bacalah oleh kalian Zahrawaini, dua surat atau dua hal yang baik. Ya, Zahrawaini ini artinya dua hal yang baik. Khairaini, dua hal yang baik. Al-Baqarah wa Ali Imran, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au ghiyayatani. Nanti dia akan datang di hari kiamat, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini akan datang di hari kiamat menjadi awan atau menjadi naungan, ya, menjadi naungan atau menjadi awan bagi orang yang membacanya. Sebagaimana yang kita tahu bersama, ada hadis yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillih. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di mana pada hari itu semua orang dalam keadaan tidak menggunakan baju selembar pun, ya, tidak menggunakan apa-apa sama sekali, dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam keadaan semua belum dikhitan, semuanya berada di bawah matahari yang jaraknya 1 mil. 1 mil itu berarti 1 kilometer lebih sekian. Ini belum 1 mil aja udah panasnya kayak gini. Bagaimana apabila matahari didekatkan kepada manusia sejarak 1 mil? Ya, walaupun 1 mil di sini para ulama berbeda pendapat, tapi jarak yang terjauh adalah 1 kilometer lebih sekian. Itu bagaimana panasnya bisa dibayangkan sendiri. Dan manusia semua pada waktu itu bermacam-macam sesuai dengan amalannya. Ada yang mereka bermandikan keringat sampai-sampai keringat itu menenggelamkannya. Dan yang hanya bisa menyelamatkan dari panasnya matahari pada waktu itu adalah Zillullah, yaitu naungan Allah. Dan salah satu naungan Allah itu adalah 2 surat ini, ya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang tentu saja tidak hanya kita hafalkan, tidak hanya kita baca, tapi juga kita amalkan kandungannya. Kita tadaburi maknanya, kita amalkan kandungannya. Taib. Keutamaan yang keempat, riwayat Imam Muslim juga, Iqra'ul Baqarata au Iqra'ul Baqarata fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tastati'uha al-batalah sihrah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Ini keutamaan surat Al-Baqarah ini. Barang siapa yang membacanya, mengambilnya itu berarti ya membacanya, barang siapa yang mengambilnya, maksudnya membacanya, mengamalkannya, maka sesungguhnya itu adalah keberkahan. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, itu keberkahan. Adapun meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian. Dan sihir tidak akan mempan kepada surat Al-Baqarah. Ini maksudnya dijelaskan para ulama, maksudnya para penyihir itu gak akan bisa menghafalkan surat Al-Baqarah. Ya, sihir-sihir tidak bisa menggunakan surat Al-Baqarah sebagai medianya, atau bisa diterjemahkan sihir-sihir para penyihir tidak bisa menghafalkan surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah yang di dalamnya juga banyak keutamaan-keutamaan dari ayat-ayat, misalnya ayat kursi, ya, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, ini banyak kandungan-kandungan surat Al-Baqarah yang juga memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, yang kelima, yang disampaikan oleh Abu Mas'ud
Jadi ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini termasuk muhajir, penduduk Mekah, minas sabiqinal awwalin, termasuk orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Yang kedua ada yang namanya Abu Mas'ud. Ya, Abu Mas'ud ini namanya Uqbah bin siapa lupa namanya Uqbah, ya. Beliau namanya Uqbah, beliau ini Ansori. Beliau ini adalah penduduk Madinah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, beliau mengatakan, berkata Nabi SAW, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Nah, ini yang sering kita tinggalkan juga sunnah ini. Ya, kalau kita sudah ngantuk biasanya langsung kelipuk ya. Padahal kalau kita mau tidur itu ada beberapa zikir yang harus kita baca. Di antaranya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat yang lain Bismika Allahumma amutu wa ahya wa amut dibolak-balik. Ada yang didahului dengan Allahumma Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya, macam-macam versinya berdasarkan riwayat yang berbeda-beda. Di antaranya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan di tangan, kemudian tangan itu diusapkan ke seluruh anggota tubuh, diulangi sebanyak 3 kali. Di antaranya adalah membaca ayat kursi, dan di antaranya adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca 2 surat ini, maka surat ini mencukupinya. Maksud daripada mencukupinya adalah cukup untuk melindungi dirinya selama malam tersebut. Ini Masya Allah, ini keutamaan kita berzikir sebelum tidur. Tapi ya kebanyakan di antara kita itu ya Masya Allah ya, baca tiba-tiba kelipuk ya, kemudian HP-nan tiba-tiba ya langsung tertidur sehingga tidak sempat membaca zikir ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini. Tapi yang berikutnya, nah ini terakhir insya Allah sebelum kita masuk ke dalam tafsir ya. Keutamaan daripada surat Al-Baqarah sebagaimana yang ditujukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadisnya sahih dan juga disahihkan oleh Al-Hakim dan selain keduanya. Anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada puncaknya. Sanam itu artinya punuk unta, punuk unta. Punuk unta itu ya, bagian unta itu kan ada punuknya. Tapi diterjemahkan juga sebagai puncak. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada ujungnya, ada puncaknya. Kemudian beliau mengatakan wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Sesungguhnya puncak daripada Al-Qur'an itu suratul Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailan. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, lam yadkhulu syaitan baitahu thalatha layalin. Perhatikan ini. Ini menguatkan keutamaan yang pertama tadi. Setan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Hibban ini, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka setan gak akan masuk ke dalam rumah selama 3 hari. Kalau yang pertama tadi, setannya sudah masuk, dibacakan surat Al-Baqarah lari. Kalau yang kedua ini, setannya belum masuk, kita membaca surat Al-Baqarah di rumah, maka setan ini gak masuk ke dalam rumah kita selama 3 hari. Insya Allah. Kalau yang pertama sudah masuk keluar, kalau yang kedua belum masuk dan gak akan masuk ke rumah kita selama 3 hari. Tentu saja biidnillahi ta'ala harus dengan keyakinan. Ya. Segala sesuatu itu perlu keyakinan. Ya. Baik meruqyah pun begitu. Ruqyah antara satu orang dengan orang yang lain belum tentu sama. Ada orang kesurupan, anak ngeruqyah, antum ngeruqyah, siapa ngeruqyah? Ya, nggak tahu dari lisan mana setan ini akan keluar dari orang tersebut. Ini juga berdasarkan keyakinan, keimanan kita dan semacamnya. Taib. Oleh maka itu barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dengan keyakinan tentunya, ya, kita meyakini sesuai dengan apa yang tersirat di dalam hadis ini, maka insya Allah setan nggak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 malam. Baik, kita masuk ke dalam tafsirnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap surat di dalam Al-Quran pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tafsirnya insya Allah sudah sering kita dengar bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini, bi ini adalah ba al-isti'anah yang artinya ba kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, oh iya kita lupa ya, sebelum kita baca Bismillahirrahmanirrahim apa? Ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau engkau membaca Al-Qur'an maka
beristiadahlah, mintalah perlindungan dari Allah dari syaitan. Termasuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Makanya sebagian ulama mewajibkan baca istiadah ketika sebelum kita membaca Al-Fatihah. Setelah membaca doa istiftah, takbiratul ihram tentunya, ya niat dulu ya, niat takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, sebelum kita membaca Al-Fatihah, maka bacalah ta'awudz dulu. Hukumnya wajib. Dan wajib itu kalau kita tinggalkan karena lupa, maka gugur kewajibannya. Tapi kalau kita tinggalkan karena sengaja, berdosa. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah tapi berdosa. Maka kita ta'awud, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita membaca setiap awal surat. Perhatikan, setiap awal surat. Ya. Karena kita membaca surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim, awal surat, maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tafsirnya tadi, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ini kalimat yang kalau secara dohir belum lengkap. Karena dalam bahasa Arab itu harus ada khobar, ada mubtada, ada fi'lu, ada fa'il, ada maf'ul. Kalau bahasa Indonesia harus subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat kok cuma predikat, nggak ada subjeknya, maka kalimatnya nggak benar. Itu semua bahasa seperti itu. Dalam bahasa Arab ada khobar, ada mubtada. Nah di sini Bismillahirrahmanirrahim itu baru mubtada, khobarnya nggak ada. Maka secara grammatical, secara nahwu, maka susunan seperti ini belum lengkap. Oleh maka itu para ulama mencoba mencari-cari apa kalimat yang mahdhuf, yang dihapuskan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka memiliki beberapa pendapat, dan pendapat yang rajih yang dihilangkan adalah fiilnya, yaitu amilnya, yaitu fiilnya, kata kerjanya. Nah kata kerjanya di sini muakhar, diakhirkan. Jadi kalau kita terjemahkan seperti ini, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku titik. Kalau misalnya saya bilang Bismillahirrahmanirrahim untuk makan, berarti dengan menyebut nama Allah aku mau makan. Kalau aku ingin menulis, dengan menyebut nama Allah aku ingin menulis. Kalau pengen keluar, dengan menyebut nama Allah aku ingin keluar. Jadi kata kerjanya di belakangin, diakhirkan. Nah ini tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Ar-Rahman itu adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, yang menunjukkan atas rahmat Allah wasi'ah, yang luas. Artinya nama Ar-Rahman ini menunjukkan Allah memiliki rahmat yang luas bagi seluruh makhluknya. Baik makhluk tersebut hewan, jin, syaitan, kafir, mukmin, muslim, fasik, ahli maksiat, ahli ta'ah, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Dan itu terbukti secara nyata. Setan bisa hidup juga atas rahmat dari Allah. Orang kafir bisa makan, bisa minum, mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan, bisa bikin rumah, itu juga rahmat dari Allah. Adapun Ar-Rahim adalah salah satu nama dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki. Dan dia hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi Rahim ini rahmat Allah yang hanya bisa diberikan, yang Allah hanya berikan kepada orang-orang beriman. Adapun Rahman adalah mengandung sifat rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tidak terkecuali. Baik, jamaah rahimani rahimakumullah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini ulama berbeda pendapat. Apakah dia termasuk daripada Al-Fatihah, atau dia merupakan ayat tersendiri, atau dia bukan merupakan ayat daripada Al-Quran. Nah ini ulama berbeda pendapat menjadi tiga. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah. Makanya jenengan kalau buka mushaf, silakan nanti buka mushaf, apapun mushafnya, mau cetakan Indonesia, mau cetakan Saudi, mau cetakan Mesir, mau cetakan manapun itu, ya kalau misalnya ada Al-Quran dari Mars, ya cetakan Mars misalnya, itu pasti Bismillahirrahmanirrahim itu dikasih ayat 1. Paham? Ini berarti dia mengambil pendapat pertama. Ayatnya pertama Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi semua ulama sepakat Al-Fatihah itu jumlahnya hanya 7. Gak ada yang mengatakan Al-Fatihah jumlahnya 8, gak ada yang mengatakan 6. Bagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama, berarti ayat ketujuhnya apa? Siapa tahu? Bismillah.
ghairil maghdubi alaihim. Kalau dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Kalau dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, maka ayat ketujuhnya adalah ihdinas siratal mustaqim sampai dengan terakhir. Dan ini pendapat yang kalau secara susunannya nggak pas. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, semua suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Kalau misalnya ayat ketujuh, ihdinas siratal mustaqim sampai dengan akhir, berarti ini ayatnya paling panjang di antara 6 ayat yang lainnya. Ini aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk Al-Fatihah, tapi dia termasuk surat daripada surat An-Naml. Dia termasuk surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, kepada Saba, maka beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ayat keberapa ini? Anda lupa. Termasuk termasuk ayat daripada surat An-Naml. Dan dia bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Tapi kenapa kok di setiap awal surat tertulis bismillahirrahmanirrahim? Ini perbuatan siapa? Ternyata ini adalah ijtihadnya para sahabat. Para sahabatlah yang meletakkan bismillahirrahmanirrahim di setiap surat untuk lil fasl, untuk memisahkan antara surat. Jadi untuk menandakan ini surat ini surat ini surat ini, diberikan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ijma kesepakatan para ulama, tidak ada yang mengingkari, maka menjadi ijma sukuti atau ijma sahabah. Dan ijma itu adalah pendalilan yang sangat kuat, bahkan dia pendalilan yang lebih kuat daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini bukan perbuatan bid'ah, adanya bismillahirrahmanirrahim setiap surat. Ini adalah perbuatan para sahabat, ijtihadnya para sahabat, dan merupakan dalil. Jadi dia bukan bagian daripada Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang riwayat Imam Muslim, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfan atau nisfani. Aku membagi salat, maksudnya salat di sini Al-Fatihah. Aku membagi Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua. Menjadi setengah, itu menjadi dua. Jadi satu untuk Allah, satu untuk hambanya. Wali abdin masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya apa yang dia minta, ini berarti ayat-ayat yang mengandung permintaan. Pertanyaannya, di dalam surat Al-Fatihah, manakah ayat yang mengandung doa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau bismillah nggak termasuk dari Al-Fatihah dan jumlahnya harus 7, maka dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. 3 bagian ini miliknya Allah, karena pujian kepada Allah ini. Jadi kan kalau baca terjemahannya, ini pujian kepada Allah. Tengah-tengahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru 3 ayat berikutnya, ini isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini dipisah antara ihdinas siratal mustaqim dengan ghairil maghdubi alaihim, ini dipisah. Nah, inilah menjadi 7. Ini pendapat yang rajih. Kenapa? Karena di sini Allah tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah yang diamalkan oleh Anas bin Malik. Beliau sholat sekian tahun bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Orang terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar, orang terbaik kedua setelah Rasulullah dan Abu Bakar adalah Umar. Beliau ini kalau sholat tidak pernah membaca apa? Tidak pernah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan baik yang itu disirkan atau nggak dibaca sama sekali. Imam Malik tidak membaca bismillahirrahmanirrahim sama sekali, baik jahar maupun sir. Tapi Imam Ahmad membaca bismillahirrahmanirrahim disirkan. Baik yang tidak dibaca atau disirkan, ini seolah-olah membedakan antara bismillahirrahmanirrahim dengan ayat-ayat lainnya. Paham? Pembedaan bismillahirrahmanirrahim dengan ayat-ayat yang lainnya dalam surat Al-Fatihah ini menunjukkan ada sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Bismillahirrahmanirrahim laisat min suratil Fatihah, bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang rajih, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan surat Al-Fatihah dan juga bukan merupakan satu ayat di dalam Al-Quran, tapi dia bagian dari satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml tadi. Tapi dia bukan ayat tersendiri. Makanya setiap surat itu bismillahirrahmanirrahimnya tidak dikasih angka, iya atau tidak?
Tidak ada angka 1 itu tidak ada. Kecuali di surat Al-Fatihah saja. Itu pun dia ngambil pendapat yang pertama. Ya, itu pun dia ngambil pendapat yang pertama. Adapun yang benar bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama. Tapi yang ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tafsir singkat daripada, bukan singkat ya, panjang ya. Tafsir panjang daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat pertama daripada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Alif lam mim hurufun hijaiyatun. Alif lam mim adalah huruf hijaiyah. Kalau kita ngajarin anak kita alif, lam, mim. Jadi dia huruf hijaiyah. Salah satu ahruf, ada 3 huruf. Alif, lam, mimun, mim. Tuqra la ala hasbi alkitabah. Dibaca bukan berdasarkan tulisannya. Kalau berdasarkan tulisannya dibacanya bukan alif lam mim, tapi apa? Alam. Kalau dibaca berdasarkan cara menulisnya alif lam mim, cara membacanya adalah alam. Tapi dibaca berdasarkan huruf-hurufnya alif lam mim. Ya, berdasarkan hurufnya, bukan berdasarkan tulisannya. Kalau tulisannya maka dibacanya alam, tapi berdasarkan nama daripada hurufnya. Alif, lam, dan mim. Baik itu alif lam mim ataupun semuanya. Semuanya begitu juga. Alif lam mim, ya, alif lam ra, ya, kaf, ha, ya, ain, sod. Ya, itu cara membacanya adalah berdasarkan nama hurufnya, bukan berdasarkan tulisannya. Baik, kemudian hadil huruf al-hijaiyah ikhtalafal ulama fiha. Ulama berbeda pendapat tentang makna alif lam mim, Yasin, Toha, Alif Lam Ra. Ini potongan-potongan huruf ini maknanya apa ya? Ulama berbeda pendapat. Wa fil hikmah minha ala aqwal katsirah. Dan ulama berbeda pendapat tentang hikmah kenapa kok dimulai dengan alif lam mim? Kenapa kok tidak dengan alif ba ta? Ya, kenapa enggak dimulai dengan alif ba ta sa? Kenapa kok harus alif lam mim? Apa hikmahnya? Ulama juga berbeda pendapat. Yumkinu hasruha fi arba'ati aqwal. Kemudian beliau mengatakan mungkin kita ringkas pendapat-pendapat yang ada menjadi 4 pendapat saja. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, annalaha makna. Bahwasanya alif lam mim itu punya makna. Mereka berpendapat enggak mungkin di dalam Al-Qur'an kok enggak ada maknanya. Mosok ya iya, kalamullah, perkataan Allah Al-Qur'an ada bagian dari perkataan Allah yang nggak ada maknanya, nggak mungkin kata mereka. Ya. Kemudian mereka berselisih pendapat setelah mereka sepakat alif lam mim, Toha, Yasin itu punya makna, lalu mereka berbeda pendapat. Apa maknanya? Ada yang mengatakan potongan-potongan huruf tersebut adalah nama daripada nama-nama Allah. Jadi Allah punya nama alif lam mim, Allah punya nama Toha, Allah punya nama Yasin. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya huwa ismun au ismun lisurati. Ada yang mengatakan potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah tersebut menunjukkan nama surat. Jadi surat alif lam mim. Hijaiyahnya berapa? Berapa? 20. Baik. Ada yang mengatakan itu nama daripada surat di dalam Al-Quran. Jadi surat Alif Lam Mim, surat Toha, surat Yasin, begitu. Baik. Kemudian ada yang mengatakan wa annahu isyaratun ila muddati hadil ummah. Ada yang mengatakan huruf-huruf hijaiyah tersebut menunjukkan waktu keberadaan umat ini. Pendapat kedua, huwa hurufun hijaiyatun laisa laha makna itlaqan. Ada yang mengatakan enggak ada maknanya sama sekali. Enggak ada maknanya sama sekali. Itu hanya potongan-potongan huruf hijaiyah aja, nggak ada maknanya. Pendapat ketiga, laha maknan Allahu a'lam bihi. Pendapat ketiga mengatakan alif lam mim itu ada maknanya, tapi maknanya kita nggak tahu. Allahu a'lam. Ini bedanya pendapat pertama dan pendapat ketiga. Sama-sama mengatakan punya arti, tapi yang pertama tadi mengatakan alif lam mim, Yasin, Toha dan semacamnya itu termasuk nama-nama Allah. Tapi pendapat ketiga ini mengatakan dia punya makna, tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Yang keempat, tawakuf, nggak mau komentar. Pendapat ketiga apa? Mengatakan pendapat keempat mengatakan kita nggak mau komentar,
nggak tahu apakah itu punya makna atau nggak punya makna, kita nggak mau komentar. Ini pendapat keempat. Wallahu a'lam bishawab. Asy-Syaikh di sini merajihkan pendapat yang kedua. Mengapa beliau merajihkan pendapat yang kedua? Bahwasanya alif lam mim yasin toha kaf ha ya ain shad ini nggak punya makna secara mutlak. Alasannya adalah wa huwa annaha hurufun hijaiyatun laisa laha ma'nan alal itlaq. Bahwasanya dia adalah huruf hijaiyah yang nggak punya makna secara mutlak. Wa hada marwi an Mujahid. Ini pendapatnya Mujahid. Mujahid itu adalah tabi'in yang merupakan ahli Al-Qur'an. Wa hujjatun hadal qaul, dan dalil daripada pendapat yang kedua ini adalah annal Qur'ana nazala bilughatil Arab. Al-Qur'an itu kan diturunkan berdasar memakai bahasa Arab. Ini sepakat, gak ada khilaf. Bahwasanya Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Bahkan sumber bahasa Arab yang pertama adalah Al-Qur'an. Wa hadal huruf wa hadhil hurufu laisa laha ma'nan fil lughah al-arabiyyah. Dan kalau kita tanya semua orang Arab yang mereka paham bahasa Arab, mas, nggak ada mas ya, orang Arab nggak ada mas. Syekh, apa artinya alif lam mim? Mereka akan menjawab apa? La nadri, nggak paham. Syekh, apa artinya yasin? Nggak paham. Ini menunjukkan dalam kamus kalau kita cari yasin, toha, kaf, ha, ya ain shad, alif lam ra, itu nggak ada artinya. Padahal bahasa Arab itu jelas. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan kata-kata ini, huruf-huruf ini tidak memiliki arti dalam bahasa Arab. Jadi jelas sekali bahwasanya huruf-huruf ini itu tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Lalu mengapa kalau tidak memiliki makna dalam bahasa Arab kok disebutkan di setiap surat? Kebanyakan surat dimulai dari potongan-potongan huruf hijaiyah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah dan juga pendapat muridnya Ad-Dahabi dan juga pendapatnya Ibnu Katsir, karena beliau juga muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan hikmah diawali surat dengan potongan-potongan huruf seperti ini, isyaratun ila bayani ijazil Qur'anil adim, untuk menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu diawali dengan alif lam mim, ente aja nggak bisa mendatangkan Al-Quran yang serupa dengannya, satu ayat saja yang bisa menandingi Al-Quran. Ini tantangan mulai berlaku dari Al-Quran itu ada sampai dengan zaman kita. Allah menantang manusia untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran walaupun satu ayat saja, nggak akan bisa. Walaupun cuma potongan huruf alif lam mim, sampai sekarang nggak ada yang bisa. Dan Al-Quran itu dijaga, ya, keotentikannya. Gak bisa ditambahin alif, lam, mim, sin. Ketambahan sin, ada yang tahu. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Walaupun cuma potongan huruf, Allah jaga. Ya, kalaupun ada orang yang membaca bukan alif, lam, mim, tapi dibaca alim, alam, ya, pasti akan ketahuan. Ya, karena banyak penghafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan inna nazzalna alaihi gimana ayatnya? Inna nazzalna alaihi dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikr Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala terhadap penjagaan terhadap Al-Qur'an. Potongan-potongan huruf ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu tentang faedah daripada surat Al-Baqarah dan juga tentang sedikit muqaddimah daripada surat Al-Baqarah dan tafsir daripada alif lam mim, dan ini berlaku bagi semua huruf. Maka kalau ada yang mengatakan ya Yasin adalah nama daripada Rasulullah, ya ini kurang pas. Ya, kurang pas. Karena untuk mengatakan Yasin adalah nama daripada nama-nama Rasulullah membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan Yasin merupakan nama dari Al-Qur'an. Begitu nama dari Rasulullah, dan juga Toha. Ya, mengatakan Rasulullah memiliki nama Toha itu juga butuh dalil. Ya, mereka berpendapat seperti ini ya. Mereka mengatakan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Toha, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu kepada engkau, seolah-olah Tohanya itu engkau. Toha, Toha, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau. Ya. Jadi mereka mengatakan engkau di sini adalah Toha, yaitu Rasulullah adalah Toha. Kenapa kok Toha ini nggak kembali kepada Al-Quran? Toha, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Kenapa kok Tohanya ini kembali kepada yang diturunkan, bukan kepada Al-Qurannya? Nah, ini juga
penafsiran yang kurang pas. Mengatakan Toha itu Rasulullah dengan menafsirkan yang diturunkan kepada engkau di sini adalah Toha. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi untuk menafsirkan Toha, Alif Lam Mim, Yasin, Kaf, Ya, Ain, Shad dan semacam Alif Lam Ra itu membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil akan hal tersebut. Dan pendapat yang rajih itu semua nggak memiliki arti. Ya, potongan-potongan huruf hijaiyah ini tidak memiliki arti, karena kalau kita cari di kamus nggak ada artinya. Coba antum buka Toha di kamus, nggak ada artinya. Yasin cari di kamus, nggak ada artinya. Padahal Al-Quran itu jelas menggunakan bahasa Arab. Jadi setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu harusnya ada di kamus. Nah, kalau tidak kita dapatkan di kamus berarti dia bukan bahasa Arab. Tapi dia huruf hijaiyah, bukan kata dalam bahasa Arab, tapi dia huruf dalam bahasa Arab. Itu huruf hijaiyah. Tapi bukan kata dalam bahasa Arab, tapi dia huruf dalam bahasa Arab. Ya, kenapa dimulai dengan potongan-potongan huruf seperti ini? Ini menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran. Makanya kita dapati setiap selesai dari potongan huruf-huruf ini pasti berbicara tentang Al-Quran. Alif Lam Mim Dalikal kitabula raiba fi. Ayat berikutnya berbicara tentang Al-Quran. Begitu juga dengan surat ya, Alif Lam Mim nazzala alaikal kitab bil haq. Ya, setelah Alif Lam Mim nazzala alaikal kitab berbicara tentang Al-Quran. Juga dalam surat Alif Lam Mim Shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Ya, Alif Lam Shad kemudian kitabun berbicara tentang Al-Quran. Begitu juga dengan surat ya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra setelahnya tilka ayatun berbicara tentang ayat Al-Quran. Begitu juga surat Toha tadi, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini juga berbicara tentang Al-Quran. Jadi setiap potongan-potongan huruf ini ayat setelahnya kebanyakannya berbicara tentang Al-Quran. Nah, ini ingin menunjukkan bahwasanya potongan-potongan huruf ini menunjukkan tentang mukjizat Al-Quran. Tapi mungkin itu yang bisa kami sampaikan tafsir daripada surat Al-Baqarah berdasarkan tafsirannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.